Ini Kanda lagi berolahraga sore ya? Iya, harus. Oke. Jadi udah berapa kali keliling lari? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Rutin setiap hari? Atau? 3 hari. Jadi biasanya kalau bukan Jumat Sabtu, ya saya ambil di hari-hari normal itu di Selasa Rabu. Oke, jadi seminggu 2 kali. Ya. Selasa, Rabu. Kemudian Kalau berdekatan, harusnya dikasih interval waktu. ya, cuman karena kondisi misalnya kan kita ada aktivitas akhirnya mau Oh, ya. sibuk mengajar ya, Anda ya. Jadi ngomong-ngomong mengajarnya apa? Saya mengajar di prodi PAUD pada mata kuliah psikologi. Oh, mata kuliah psikologi Bang ya, itu Bang. Iya. Ya, Jadi Kanda berolahraga sangat penting ya Iya. di masa pandemi ini. Iya, karena itu juga upaya untuk mempertahankan salah satu herd immunity kan adalah olahraga. Oke. Saya juga barusan sempat push up. Walaupun saya sore ini bukan agendanya olahraga, tapi karena saya banyak berolahraga dan tempat ini sangat bagus, jadi saya sempat push up barusan dan melakukan olahraga kalistenik. Ya, itu penting untuk menjaga keseimbangan kesehatan fisik. Baik. Jadi kita berharap semoga COVID-19 segera berakhir ya. Ya, segera berakhir supaya masyarakat secara umum juga beraktivitas normal, kemudian ya interaksi antar masyarakat juga kembali baik, karena kan ya dampak COVID ini luar biasa, dampak baik bukan hanya secara ekonomi yang merusak tatanan ekonomi global, tapi juga dari segi sosial, hubungan antar warga juga jadi retak kan. Sehingga misalnya ada warga yang sudah dinyatakan terkonfirmasi positif atau reaktif, maka kemudian ada ketidaknyamanan hubungan sosial itu antar warga, saling curiga, itu kan padahal kondisi seperti ini harus butuh dukungan atau support. Benar sekali. Kanda kan jurusan psikologi ya. Ya, Apakah COVID-19 ini berpengaruh tidak terhadap kondisi psikologi atau psikologi psikomasa atau apa lagi? ya, sangat berpengaruh. Hampir semua aspek ya, misalnya dari sisi psikologis itu kan dengan pemberlakuan PPKM ini sudah otomatis mengganggu kondisi psikologis, terutama misalnya rasa tidak nyaman, mau keluar juga terbatas, kemudian juga mau melakukan aktivitas yang di luar, misalnya keluar daerah juga sangat terbatas. Ini juga sangat mempengaruhi kondisi psikologis, misalnya stres. Bahkan juga nanti pada kondisi tertentu orang mengalami bukan hanya stres, bisa jadi depresi. Nah, jadi kalau stres itu biasa dialami masyarakat pada umum ketika menghadapi satu masalah. Tetapi kalau dari stres berubah ke depresi, ini yang nanti akan bisa menjadi problem tersendiri bagi kesehatan mental individu. Jadi maupun ada tingkatan dari stres ke depresi. Oke. Dengan kondisi COVID yang ada, apakah kita sekarang masyarakatnya berada pada tahapan stres atau depresi? Kalau rata-rata umumnya Ternate itu masih dalam tahap normal, artinya Normal ya, belum sampai stres juga ya? Ya, biasa-biasa saja. Nah, karena aktivitas masyarakat pada umumnya juga masih normal, sekalipun misalnya ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya untuk mencegah adanya penularan COVID-19, misalnya ada kerumunan, tapi kenyataannya kan tetap masih ada longgar, sehingga benar. ada kerumunan sosial, tetapi prokesnya kan tetap dijalankan. Tetap jalan, misalnya, benar. pakai masker, jaga jarak, kemudian tangan. juga ya itu kan insya Allah bisa. Dan semua itu intinya adalah apapun yang kita hadapi mengenai masalah suatu bangsa yang kita hadapi saat ini, misalnya COVID ini kan bukan fenomena nasional atau fenomena lokal, tapi global ya. Global. Nah, sehingga di situ bukan hanya ketahanan pangan dalam konteks ekonomi, tetapi juga yang terpenting itu adalah ketahanan mental. Nah, ketahanan mental ini adalah fondasi terakhir. Ketika orang itu sudah tidak lagi mampu menghadapi tekanan, maka bisa ambruk ketika mentalnya sudah tidak bisa terkontrol. Jadi sebenarnya pemerintah kota kita masih sangat bijak ya, untuk melihat kondisi ini. Dalam hal ini pemerintah kota maupun pemerintah provinsi membuat kebijakan masih sangat istilahnya arif dalam mempertimbangkan
kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Benar sekali. Sehingga saya melihat secara umum misalnya aparat kita di lapangan tidak terlalu kanan. Benar sekali. Aparat kita juga masih sangat bijak ya. Kemudian kita juga kan sekalipun seperti itu, hubungan sosial di kita untuk di warga Maluku Utara khususnya Kota Ternate juga masih biasa-biasa. Misalnya ada saudara kita tetangga mungkin ada yang sakit keluar dari rumah sakit, masih kita sempat jenguk sekalipun tetap menerapkan prokes ketat ya. Benar sekali. Nah, itu. Tapi kalau saya lihat di daerah Jawa, Bali itu memang benar-benar ketat sekali ya. Ketat karena memang levelnya kan tinggi ya. Iya. Sehingga mau tidak mau memang ini ada levelnya ditingkatkan. Jadi ada rata-rata umumnya di Jawa, Bali itu kan berada daerah-daerah dikategorikan level 4. Level 4. Sehingga sangat parah itu. Ya sampai disebut juga zona merah itu. Zona merah. Benar sekali. Sebenarnya ini ya pada satu sisi kita mau menekan COVID ini juga harus semua pihak harus saling mendukung ya, bukan hanya pemerintah yang membuat kebijakan, tetapi kita masyarakat juga harus mampu mendukung apa yang sudah diputuskan sebagai sebuah keputusan resmi pemerintah. Benar sekali. Kalaupun ada yang secara pribadi mungkin tidak mendukung, tetapi jangan membuat provokasi. Benar. Artinya itu provokasi itu ya, jadi kan sering membahayakan. Ada kondisi tertentu, mungkin ada kebijakan itu menurut kita ya kurang relevan. Benar sekali. Tapi ini menyangkut kebijakan negara, maka kita sebagai warga negara yang baik, sekalipun itu tidak setuju, jangan kemudian kita memprovokasi. Lebih baik diam itu lebih baik, karena ini juga menyangkut kondisi harga diri sebuah bangsa itu. Bagaimana kita bangsa lain mau menghargai negara kita kalau kita saja tidak mau menghargai negara kita ini, terutama pemerintah kita. Jadi sekalipun kita tidak setuju bukan berarti harus memprovokasi, tidak boleh. Pesan-pesan Kanda kepada masyarakat Kota Ternate? Ya, pertama prokes ketat tetap harus dijalankan. Kedua, menjaga kondisi mental supaya tetap stabil. Keharmonisan antar individu dan hubungan relasi antar warga tetap dijaga. Kemudian yang terakhir, semua ini kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Artinya setiap wabah itu insya Allah akan berakhir pada waktunya kalau kita juga percaya dan yakin bahwa semua itu ada intervensi dari Yang Maha Kuasa. Kan itu Allah sudah bilang ya, setiap manusia yang diciptakan itu tidak serta-merta langsung dia lolos dari cobaan, tetapi kalau dia menyatakan beriman pasti ada cobaan dari Allah. Jadi kita lihat ini sebagai sebuah cobaan, mungkin saja cobaan dari sisi kesehatan. Ini fakta bahwa ini adalah wabah yang mengglobal. Benar sekali. Jadi kalaupun ada sebagian mengatakan bahwa ini bukan suatu wabah atau virus biasa, it's okay. Tapi kita juga jangan seolah-olah membuka ya apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Jadi taatlah, kan dalam Al-Quran kan Allah bilang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Benar sekali. Jadi kalimat terakhir itu tidak menyebut atiullah, tapi dia langsung menisbahkan kata wa ulil amri minkum. Selama kebijakan itu demi kemaslahatan umat, kita patuh, kecuali dia taat para pemimpin ya. Taat para pemimpin ya. Bahkan itu kita dianjurkan ya, kecuali pemimpin itu dia berbuat zalim dalam artian tidak memenuhi hak warga negara, itu lain cerita. Tapi dalam kondisi seperti ini coba upaya pemerintah dengan berbagai hak sampai pada tingkat misalnya pemenuhan hak-hak warga melalui ekonomi saja, ada bantuan tunai langsung BLT, itu kan sebuah kebijakan yang harus kita dukung. Ya memang ini
ada yang tidak suka PPKM ini, tetapi Ya. ini faktanya. Kalau itu tidak diambil juga menjadi problem tersendiri. Benar Kapan kita mau lepas dari wabah ini kalau Benar. kita tidak ini? Makanya ya ada kebijakan yang menutupi kondisi ekonomi warga yang seperti itu. Baik, baik. Terima kasih banyak, Ya. Kanda. Semoga tetap sehat, terus berolahraga. Terima kasih banyak, Kanda. Oke, makasih. Siap. Terima kasih.